Halo semua, selamat datang di video tutorial belajar SQL Server. Perkenalkan, nama saya Putu. Saya akan membagikan video-video mengenai query-query dari SQL Server, mulai dari create database sampai dengan perintah-perintah dari SQL Server lainnya. Oke, langsung saja kita mulai. Sesuai dengan judul, di part 1 ini kita akan membuat database dan membuat table, atau create database dan create table. Di sini kita akan membuat satu contoh database, yaitu database mengenai perpustakaan. Tuh, jadi kita akan membuat database perpustakaan, table, dan data-data lainnya mengenai perpustakaan. Oke, untuk create database kita akan buat namanya dengan db_perpustakaan. Kemudian untuk create table-nya di sini saya sudah siapkan beberapa table sebenarnya. Yang pertama itu anggota, petugas, buku, rak, kategori, pinjam 1 sebagai header, pinjam 2 sebagai detail. Ini table peminjaman ya maksudnya. Cuma ada dua, detail dan header. Kemudian yang selanjutnya ada table kembali 1 sebagai header dan kembali 2 sebagai detail. Untuk table-table ini saya sudah buat juga rancangannya, jadi field-field apa aja yang digunakan, kemudian tipe datanya apa saja. Tapi kalau misalnya kalian punya referensi table apa saja yang ingin kalian buat, itu bisa kalian buat sendiri ya gitu. Ini referensi dari saya. Oke, berikut adalah tampilan dari rancangan yang sudah saya buat. Ya, oke, ini adalah tampilan rancangannya. Jadi tabelnya semua ada di sini, fieldnya juga sudah ada. Yang merah-merah ini adalah primary key-nya dari setiap table. Kemudian di sini ada dua jenis table, yaitu table master dan table transaksi. Nah, table master itu ada di anggota, petugas, kategori, rak, dan buku. Sedangkan transaksinya itu ada di transaksi pinjam atau peminjaman. Nah, ini dibagi dua, ada detail dan header. Kemudian yang kedua ada tabel pengembalian dengan nama kembali 1 dan kembali 2. Nah, jadi kenapa ada detail dan header? Itu karena transaksi itu memang harus seperti itu. Ya, jadi ada detail, ada header seharusnya. Header itu berisi data-data utamanya. Nah, sedangkan detail itu ya seperti ini, buku apa saja yang dipinjam. Kalau misalnya headernya itu hanya ID-nya, terus tanggal pinjamnya itu kapan, tanggal kembalinya harusnya kapan, kemudian siapa yang meminjam, siapa yang bertugas meminjamkan. Kemudian, kalau kalian lihat di sini, tipe data yang saya gunakan itu hanya dua, varchar dan numerik. Jadi kalau varchar untuk yang bertipenya teks, sedangkan yang numerik itu yang tipenya angka seperti tanggal dan nominal denda. Ya, dan juga ada status di sini. Oke, kita langsung saja untuk mulai membuat query dari create database dan create table. Oke, ini adalah tampilan dari SQL Server. Kalian bisa pergunakan SQL Server versi berapa aja ya. Tuh, kita mulai sekarang. Sebelum kita membuat database-nya, kita harus pilih dulu database di sini. Kemudian kita new query. Nah, dia akan tampil editor untuk kita membuat query-nya. Kemudian baru kita buat query untuk create database-nya. Kalian bisa tulis create database. Nama database-nya DB perpustakaan. Oke, untuk prosesnya, proses execute-nya, di sini ada dua cara. Yang pertama bisa klik execute di sini, atau kita bisa klik F5. Nah, kita klik execute yang ada di sini saja. Oke, command complete successfully, berarti kita sudah berhasil membuat database-nya. Nah, gimana cara kita melihatnya? Sini kita klik lagi database-nya nih. Kemudian kita refresh. Kita expand. Nah, di sini sudah muncul DB perpustakaan. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabelnya, tapi saya hanya akan tunjukkan satu table saja yang saya buat. Tuh, jadi kalian bisa lanjutkan membuat table lainnya sesuai dengan rancangan yang sudah saya buat atau sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke, kita akan buat tabel anggota ya. Kalian bisa ketik create table, nama tabelnya anggota, kemudian field apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama ada ID anggota pastinya, tipenya varchar,
panjang 10. Kemudian not null. Kenapa not null? Karena dia ID dan dia primary key-nya. Jadi not null atau tidak boleh kosong. Kemudian saya tambahkan default kosong. Ya, jadi menandakan kalau tipenya varchar defaultnya ya kosong gitu. Oke, yang kedua ada nama 100. Kalau nama itu null, karena dia bukan primary key, jadi dia boleh kosong. Yang selanjutnya, kita copy paste aja ya. Nah, ini alamat 100, kemudian jenis kelamin. Untuk jenis kelamin, kita hanya gunakan varchar dengan panjang 1 karakter, karena value yang akan saya buat hanya L atau P. L itu laki-laki, P itu perempuan. Selanjutnya ada nomor telepon. Sini 50. Selanjutnya ada tanggal gabung. Nah, tanggal gabung ini adalah tanggal di mana si anggota itu bergabung menjadi anggota di perpustakaan. Tipenya numerik, sepanjang 8, 0 angka di belakang koma. 0 defaultnya kosong karena dia berupa numerik. Maaf, defaultnya 0 bukan kosong. Untuk tanggal itu format yang akan saya buat adalah seperti ini. Misal 2020 03 21. Nah, ini menandakan 21 Maret 2020 gitu. Jadi formatnya tahun, bulan, tanggal, makanya digitnya hanya 8. Oke, selanjutnya ada keterangan varchar 100. Yang terakhir ada status. Nah, status di sini adalah status dari data si anggota tersebut. Jadi anggota tersebut tuh kira-kira masih aktif atau tidak. Jadi value-nya nanti hanya akan ada 2, yaitu 1 dan 0. Jadi kalau 1 berarti data tersebut masih aktif, kalau 0 berarti data tersebut sudah tidak aktif. Tuh. Kemudian untuk membuat primary key-nya, kita gunakan perintah constraint. Kita namakan saja pk anggota. Kemudian perintah constraint-nya untuk primary key. Dan yang terakhir kita kasih cluster. Oke, kenapa saya gunakan cluster? Karena cluster itu bisa digunakan untuk kita membuat primary key lebih dari 1. Misalnya ada table yang primary key-nya lebih dari 1 nih. Kita nggak bisa menambahkan primary key di sini, kemudian di sini misalnya. Nah, itu akan muncul error. Oh ya, maaf, di sini kita remark dulu. Nah, di sini error karena tidak bisa multiple primary key. Nah, untuk menghindari error ini, makanya kita pakai cluster gitu. Jadi cluster itu kan sebenarnya seperti rangkaian atau gabungan ya. Nah, jadi sini primary key-nya adalah ID anggota. Tapi berhubung table ini primary key-nya hanya 1, jadi ya 1. Tapi untuk table pinjam 2 dan kembali 2 itu primary key-nya ada 2 kalau kalian lihat lagi ya. Oke, ini sudah selesai untuk create table, kita bisa execute. Nah, command complete successfully, berarti sudah berhasil membuat tabelnya. Oke, sekarang kita proses. Sebelum kita proses, saya lupa memberitahu kalau di sini kita ubah dulu ke DB perpustakaan supaya dia connect-nya ke DB perpustakaan. Jadi kita create table-nya masuknya ke DB perpustakaan. Oke, setelah itu kita execute. Nah, complete successfully. Setelah itu kita lihat table yang sudah kita buat di DB perpustakaan. Kita refresh. Kemudian kita expand. Table-nya kita expand juga. Nah, sini sudah muncul table anggota. Oke, sekian untuk part 1-nya dengan create database dan create table.
Kalian bisa melanjutkan untuk create table lainnya yang kalian butuhkan atau sesuai dengan yang saya buat. Sampai bertemu di part-part selanjutnya. Terima kasih.